Hai, hello teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa nilai karakter wawasan kebangsaan yang masih sulit dilaksanakan. Ayo simak penjelasan materi berikut. Pertama, ada nilai tanggung jawab. Halo, perkenalkan saya Yuli Kelenak dengan NIM 246070004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu nilai karakter dari wawasan kebangsaan, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah suatu konsep yang merujuk pada kewajiban atau beban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, tanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengakui dan memenuhi kewajiban dari masing-masing kita individu yang kita emban masing-masing. Hal ini mencakup keputusan, tindakan, dan konsekuensi yang diambil dari pilihan kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 3 jenis tanggung jawab, yaitu yang pertama tanggung jawab pribadi. Ini merupakan kewajiban setiap individu kita masing-masing terhadap diri sendiri. Misalnya, seperti kewajiban menjaga kesehatan yang dimana dapat kita lakukan dengan makan secara teratur, kemudian membersihkan diri dengan mandi, dan selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak malas-malasan atau mager dalam melakukan aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab sosial. Nah, ini merupakan kewajiban setiap individu ataupun kelompok terhadap masyarakat, yaitu misalnya dengan membantu atau menolong sesama. Kemudian dalam organisasi sosial misalnya kita juga diberi tanggung jawab untuk sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris maupun bendahara. Dan yang ketiga ada tanggung jawab profesional. Ini merupakan kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk juga bagaimana etika kita dalam bekerja. Sepenting apa sih tanggung jawab ini dalam kehidupan kita? Jika kita ada rasa tanggung jawab, apakah manfaat terhadap diri kita? Nah, jadi rasa tanggung jawab ini sangat penting ya teman-teman, karena ini bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Dan juga kita juga bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita masing-masing. Nah, jika penting, selanjutnya bagaimana cara kita mengembangkannya? Dari sini saya akan memberikan 2 cara bagaimana kita dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri kita, yaitu yang pertama dengan kita menerima konsekuensi. Jadi, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui dan mengambil konsekuensi atau tanggung jawab di atasnya. Jadi maksudnya teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan di situ kita harus sudah siap dengan apapun atau konsekuensi yang akan kita terima. Nah, kemudian yang kedua dengan kita belajar dari kesalahan. Nah, ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka kedepannya kita akan lebih berpikir lagi untuk masa depan dan memperbaikinya. Jadi kita sudah tahu bahwa di kemarin kita sudah melakukan kesalahan. Nah, di kedepannya pasti kita akan lebih berpikir lagi dan tidak akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi jika kita tidak memenuhi tanggung jawab kita? Tentunya yang pertama kita akan kehilangan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan orang lain akan bermasalah. Misalnya si A dan si B. Si A ini memberikan tanggung jawab kepada si B, namun si B ini tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, maka akan terjadi masalah antara hubungan si A dan si B. Kemudian akan adanya kerugian material terhadap diri kita sendiri, karena yang dimana kita pada awalnya kita memiliki tujuan, namun ketika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik, kita tidak dapat mencapai apa yang sudah menjadi tujuan kita di awal.
Nah, jadi itulah penjelasan materi dari saya tentang salah satu nilai karakter wawasan kebangsaan, yaitu tanggung jawab. Dan semoga penjelasan materi dari saya dapat bermanfaat. Dan dengan materi tersebut, kita boleh dapat memenuhi sepenuhnya apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nilai yang kedua, sopan santun. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febiartika Yulana Ishak, NIM 24607-019. Pada kesempatan ini saya akan membahas apa itu sopan santun, yang sering kita dengar atau sulit untuk kita lakukan. Sopan santun adalah cara kita bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain secara hormat dan baik. Ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah kebiasaan yang membuat hidup kita lebih nyaman dan harmonis. Sopan santun juga bukan hanya tentang berbicara dengan kata-kata yang baik, tapi juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Ini adalah bagian dari menghormati sesama dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang. Ada beberapa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan. Kedua, mendengarkan orang lain saat mereka berbicara tanpa memotong pembicaraan mereka. Ketiga, bersikap ramah dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Keempat, menghormati orang yang lebih tua dan bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Kelima, menjaga etika dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan kebencian atau berita bohong. Ada pun beberapa contoh yang sulit dilakukan dalam sopan santun. Yang pertama, menahan emosi yang sedang kesal. Kadang kita terlalu cepat bereaksi dan menyesal setelahnya. Kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ego seringkali menghalangi kita untuk mengucapkan kata maaf. Ketiga, bersikap ramah kepada orang lain yang tidak kita sukai. Ini memang sulit, tapi bisa dilakukan dengan tetap menjaga batasan. Keempat, sabar menghadapi orang yang menyebalkan. Sopan santun diuji bukan saat segalanya berjalan lancar, tapi saat kita menghadapi situasi sulit. Sopan santun memang tidak selalu mudah, tapi selalu kita membiasakannya, kita dapat hidup lebih tenang. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri dan jadikan sopan santun sebagai kebiasaan sehari-hari, karena kebaikan yang kecil bisa membawa perubahan yang besar. Sekian penjelasan sopan santun dari saya. Terima kasih. Yang ketiga, nilai peduli terhadap sesama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karinina Mukulan dengan NIM 24607015. Pada saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan perhatian, empati, dan kepedulian terhadap sesama, kebutuhan, perasaan, dan kesejahteraan orang lain. Sikap ini sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Contoh, terdapat beberapa contoh dalam peduli terhadap sesama, yaitu yang pertama, membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, mendengarkan dan memberikan nasihat. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Sekian materi dari saya, terima kasih. Dan yang keempat, nilai kejuangan. Perkenalkan, nama saya Michael Calibonso, NIM 24607008. Di sini saya akan membahas tentang nilai karakter bangsa, yaitu yang saya pilih nilai karakter kejuangan.
Ini karakter kejuangan memiliki sifat atau perilaku yang menunjukkan semangat, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Namun, orang yang memiliki karakter kejuangan tidak akan mudah menyerah, dia akan selalu berusaha. Walaupun dalam menghadapi tantangan, dia akan memiliki sifat tekad yang kuat untuk menghadapi semuanya. Namun, ada banyak orang yang takut juga untuk memiliki nilai karakter kejuangan karena mereka masih takut untuk gagal. Nah, jadi itulah penjelasan materi dari kami tentang beberapa nilai karakter bangsa yang masih belum terlaksana dengan baik. Terima kasih.